Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, setelah kita tadi mengenal apa itu mikrotik, ya bagaimana itu mikrotik, setelah kita menginstalasi mikrotik menggunakan sebuah aplikasi yang dikenal dengan nama VirtualBox, sebuah komputer virtual, ya karena kita belum menggunakan bentuk fisik dari mikrotik, kita coba mempelajari mikrotik ini melalui VirtualBox. Ya, langkah awal untuk menjalankan mikrotik ini adalah menjalankan VirtualBox yang telah kita install, kemudian menjalankan mikrotik yang telah kita install dalam VirtualBox. Ya, seperti ini. Kita tunggu sampai proses ini selesai, sampai komputer virtual ini menyala. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah jalan seperti ini, kita bisa membuka Winbox, baik itu yang versi 3 ataupun versi 2. Teman-teman mungkin banyak menggunakan versi 2 sesuai dengan versi mikrotik yang teman-teman install. Nah, setelah itu dia akan secara otomatis muncul di sini. Kemudian kita pilih. Yang ini yang kita buat dengan mikrotik dengan VirtualBox, sedangkan ini yang bentuk fisiknya. Sebelum kita mengutak-atik yang bentuk VirtualBox, saya akan perkenalkan sedikit yang bentuk fisiknya. Dia kurang lebih sama dengan yang di VirtualBox. Ini ada fitur-fiturnya, mulai dari interface apa saja yang ada. Jadi interface ini kita gunakan untuk mengatur jaringan apa saja yang akan lewat ke dalam mikrotik kita. 1, 2, 3, 4. Jadi tipe ini menggunakan 4 ether. Ada yang sampai 10 ether, ada yang 20 ether. Itu tergantung dari tipe router yang kita beli, tergantung dari kebutuhan kita. Di sini banyak sekali fitur, mulai dari IP ini untuk pengaturan IP versi 4. Mulai ARP, counting addresses, cloud, dan seterusnya. Tapi untuk settingan dasar hanya ada beberapa hal yang perlu kita setting untuk menjalankan mikrotik ini berjalan dengan baik. Ya, di sini sudah ada beberapa settingan yang cukup banyak ya. Misalnya ini kita sudah bisa melihat TX/RX ini berarti ada yang berjalan menggunakan sampai 2 sampai 4 Mbps. Ya, di sini ada fungsi QI yang mengatur penggunaan bandwidth bagi rata menggunakan metode PCK. Ya, ini nanti akan banyak kita pelajari lebih lanjut, tapi untuk tahap awal ini fokus kita adalah bagaimana supaya ini berjalan, internet bisa berjalan dengan baik. Kita disconnect kembali. Selanjutnya kita masuk ke router yang bentuk VirtualBox ya, untuk belajar. Ini loginnya admin, passwordnya kosong secara default. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini hanya ada satu interface. Kenapa hanya ada satu interface? Karena si VirtualBox ini secara default hanya mengaktifkan satu interface. Nah, untuk mengaktifkan interface yang lain, kita coba kembali ke VirtualBox, close dulu, matikan mesin. Oke. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan. Masuk ke jaringan, adapter 2-nya kita aktifkan dengan terpasang pada NAT. Adapter 3 seperti itu. Ya, kita cukup pakai 3 ether saja dulu. Kemudian kembali kita jalankan. Setelah jalan seperti ini, kita buka kembali, connect kembali.
Terjadi kesalahan, kita ulang kembali. Ya, berhasil masuk. Di sini kita oke. Ya, ini sudah kelihatan bahwa ada 3 header yang aktif. Nah, langkah awal untuk settingan dasar ini adalah kita mengubah interface. Kenapa perlu mengubah interface? Untuk memudahkan kita mengetahui bahwa si ether ini bekerja pada segmen yang mana. Misalnya saya ubah, ya tinggal klik 2 kali, saya ubah ether 1 ini menjadi internet, ya 1 internet. Yang kedua misalnya saya ubah jaringan MSC, kemudian yang ketiga saya ubah menjadi jaringan Prospera. Oke. Nah, setelah mengubah interface, langkah selanjutnya adalah setting addresses. Setiap ether ini, setiap segmen ini kita berikan IP yang berbeda-beda. Nah, si segmen 1 tadi yaitu internet, itu sudah ada IP-nya yaitu 192.168.56.101. Ini kita sesuaikan dengan modem atau router yang menjadi sumber internet. Kemudian kita kasih ether 2 dengan IP misalnya 192.168.13.1/24. Ini menyatakan segmen, kemudian interface-nya MSC, plain otomatis oke. Nah, kalau dia ada simbol D berarti dia itu IP yang diberikan secara otomatis. Misalnya kita kasih 4.1/24 untuk Prospera. Baik, oke. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memberikan addresses, selanjutnya yang kita atur adalah DNS. DNS ya, kita kasih saja DNS Google, kemudian atur DNS alternatifnya, allow remote request, apply, oke. Selesai. Kemudian yang selanjutnya kita atur adalah routes, ya. Ingat routes. Si routes ini karena ini yang secara default, selanjutnya kita mengatur route baru ke gateway modem, misalnya 56.2. Misalkan ini adalah gateway modem kita. Reachable 1 internet berarti berhasil. Oke. Kodenya adalah AS. Oke. Terus selanjutnya mengatur firewall. Ini yang terakhir, filter rules, kemudian plus, chainnya forward, dan actionnya masquerade. Sorry ya, bukan di filter rules tapi di NAT. Chainnya SRC NAT, actionnya masquerade. Ya, play. Oke. Secara default ini sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Kita lakukan ping 192.168.56.101. Nah, dia terkoneksi. Sedangkan kalau kita ping keluar dari jaringan, dia belum bisa karena kita belum masukkan koneksi ke internet ke VirtualBox-nya. Nanti kita akan belajar bagaimana dia dalam kondisi memiliki internet dengan menggunakan fisik mikrotik. Nah, setelah ini kita lakukan, ini setting dasar untuk internet. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah DHCP server, tapi ini akan kita bahas di materi-materi selanjutnya terkait dengan bagaimana memberikan IP otomatis kepada klien. Terima kasih, ini materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau ada yang kurang dipahami bisa mempertanyakannya. Yang jadi intinya di akhir kata, selamat berbahagia.